Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina. Hadirin jamaah Majlis Maulid, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Majlis Ta'lim Darul Nisa oleh Mukarram Ustaz Muhammad Kufli Ramadhani. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Sadaqallahul azim wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati segenap para ustadzah, ini banyak banget ini. Di antaranya guru tetap kita Al-Ustadzah Hajah Samirah binti Kiai Mahmud Bashir, Ustadzah Hajah Nur Tifliyah Zain, Ustadzah Hajah Tuti, Ustadzah Hajah Azizatul Rahmi yang sudah meninggalkan kita bersama, Ustadzah Hajah Sa'idah Zaini, Ustadzah Hajah Umrani, dan masih hadir ini banyak banget Ustadzah Ratna, Ustadzah Hajah Rabi'ah, dan segenap para ustadzah-ustadzah yang mohon maaf ya, yang mohon maaf kami tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa dan hormat ta'zim kami kepada beliau-beliau. Kita doakan bersama Bu, guru-guru kita Bu, dengan tersebab mereka Bu, kita masih Islam sampai hari ini Bu. Kita doain biar mereka pada sehat Bu, urusannya dimudahin Bu, hajat-hajat mereka kabul Bu, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Hutang-hutang mereka lunas Bu, begitupun hutang-hutang kita juga Bu. Iya, hutang emang paling yang bikin pusing, hutang emang Bu ya. Iya. Ini saya bacain sedikit nih. Ini kata panitia harus dibacain nih, daftar hadir gitu. Ini kayak lagi sekolah. Cuma namanya kita ya disuruh ya kita ikutin dah. Namanya orang laki sendiri, yang nyuruh perempuan banyak Bu. Kan kudu nurut. Laki sendiri aja lawan perempuan sendiri kudu nurut. Lah ini perempuannya ada 80 orang yang nyuruh, lakinya sendiri. Ya kita ikut aja dah. Ya ini yang terima kasih yang hadir di sini ada Jamaah MD Darussalam pimpinan Ustadzah Hajah Malma Aziz, MD Nurul Huda pimpinan Ustadzah Hajah Hawila, MD Riyadus Salihin Ustadzah Hajah Khadijah, MD Al Khairiyah Ustadzah Hajah Ernia Ningsi, MD Kiswa pimpin Ustadzah Hajah Adik Syuhada, MD Rodotul Ummahat pimpinan Ustadzah Hajah Nahla, MD Nurul Ikhlas pimpinan Ustadzah Hajah Nur Tifliyah Zain, MD Al Ikhlas pimpinan Ustadzah Hajah Maryam, MD At-Taufiq pimpinan Ustadzah Hajah Fatimah Soleh, MD Ar-Rahmah pimpinan Ustadzah Hajah Umran Mukhtar, MD apa lagi? Oh iya, dan segenap para jamaah Majlis Ta'lim sekitaran Kuningan yang hadirnya ini luar biasa. Jadi kalau sekedar informasi ini, kami dari Nisa ini menyiapkan kurang lebih 1.500 paket sembako gitu Bu. Ya berkat lah bahasa sembako. Kalau sembako saya bohong juga, karena isinya nggak 9. Kan sembako 9 bahan pokok. Coba kalau diperiksa nggak sampai 9 gitu. Iya. Ya mohon maaf lah bahasnya. Itu dari kami ya semampu kami lah gitu. Dan kami berterima kasih sekali pada para donatur, para panitia dan segenap orang-orang yang telah membantu daripada terselenggaranya acara pada hari ini.
mudah-mudahan yang membantu baik pikiran, tenaga, materi, dan segala macamnya. Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu hadirin sekalian, satu daripada 114 surat di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi, yang dimana diceritakan di dalam surat tersebut ada pemuda yang tertidur kurang lebih 309 tahun, tertidur selama 309 tahun. Ini suatu karamah, yang mana sudah tertidur selama 309 tahun tapi wujudnya nggak tua-tua begitu. Dan yang menjadi poin di sini adalah bukanlah jumlah pemudanya, karena jumlah pemudanya ini masih diperdebatkan. Apakah jumlahnya 3 plus 1 anjing, ataukah 4 plus 1 anjing, ataukah 5 plus 1 anjing, ataukah plus 7 plus 1 anjing. Yang kita fokuskan bukan jumlah pemudanya, tapi anjing yang membersamai pemudanya. Anjing ini ikut turut tidur berselama 309 tahun di dalam gua. Disebutnya Ashabul Kahfi. Kahfi itu bahasanya artinya goa. Arti daripada Kahfi itu bahasa Kuningannya goa. Ashabul Kahfi maknanya orang-orang yang sahabat dalam goa. Ini orang yang di dalam goa ini orang-orang soleh, bukan orang sembarangan, dan ditemani oleh satu anjing. Orangnya tidur, anjingnya pun tidur. Tidur selama 309 tahun, nggak makan, nggak buang air. Yang menjadi pokok permasalahan kita atau fokus kita adalah anjing ini. Anjing ini tidurnya selama 309 tahun, nurut sama orang-orang soleh, nurut sama ulama. Dan kata Nabi, anjing ini adalah salah satu-satunya anjing yang masuk ke dalam surga. Yang bisa kita ambil kesimpulan dalam kisah ini adalah anjing aja bisa masuk surga. Sebabnya apa? Sebabnya cinta sama orang soleh. Saya mau tanya, anjing bu, sholat gak bu? Oh enggak. Puasa? Oh enggak. Pergi haji? Umrah? Enggak. Anjing nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, umrah, masuk surga. Sebabnya apa? Dia cinta sama orang soleh. Lah apalah kita yang hadir pada hari ini, ya, yang hadir pada hari ini kan bukanlah sebab undangan saya yang undang ataupun dari Indonesia yang undang, tapi Nabi Muhammad SAW yang undang-undang hati itu untuk hadir pada hari ini. Yakini itu. Kalau kita mau pikirin jadwal kita hari ini padat, iya, ntar jam 10 kondangan di Pondok Rangon, ntar geser lagi jam 2 kondangan di Mampang, kan begitu. Tapi kita sempet-sempetin buat hadir di Ta'lim Darun Nisa di Kuningan, karena al-mahabbah turithul ma'iyah, cinta itu mewariskan bersamanya. Begitu, sederhana. Jadi demikian, maka hadirnya kita ya bentuk cinta kita kepada Muhammad. Kita kalahin urusan-urusan dunia kita, begitu. Ini saya pembuim Ki Haji Syarif Mat Najih ya, begitu. Nah, Nabi Muhammad ialah seorang yang luar biasa, akhlaknya seperti Quran. Ya, kalau kita cinta Nabi Muhammad, kita ya kudu baca daripada Al-Quran. Berapa? Terserah, semampu kita. Kita sehari bisa baca 5 ayat, yang penting konsisten. Kita bisa baca 1 ayat, kita bisa baca 1 juz. Maka orang-orang dahulu itu kan luar biasa. Orang-orang tua kita itu mohon maaf, dari segi pendidikan gak seperti kita sekarang. Ya bahasanya, ya pendidikan SD aja, ijazah nggak punya, kantor nggak ada, ya kerja sebegitu aja. Tapi yakinnya sama Nabi Muhammad ini luar biasa. Mereka keluar bahasanya itu kalau udah matahari terbit, pulang sebelum matahari terbenam, 5:30 udah duduk di musola atau duduk di masjid nungguin azan maghrib. Pulangnya kapan? Entar kalau isya udah selesai. Makan malamnya sebelum berangkat ke masjid. Jadi antara maghrib dan isya mereka nungguin azannya, nungguin azan isya. Ini waktu yang untuk keberkahan, tapi kita abai.
Anak kita lupain yang model begini, rusak, ngeri kita begini. Maka orang tua kita zaman dahulu dengan menjalankan yang demikian, coba kita yang sekarang tinggal ini kan tinggal di rumah peninggalan orang tua kita. Kalau kita mikirin anak-anak mereka udah kayak biji tasbih, Bu. Ada yang 11, 12, 13, banyak. Tapi nggak takut sama rezekinya Allah. Harusnya kita nih yang pendidikannya tinggi begitu ya kan, harusnya lebih yakin terhadap rezekinya Allah. Kita bahasa gini, kalau orang tua kita pendidikannya nggak tinggi tapi bisa menghasilkan kita yang pendidikan harusnya lebih tinggi daripada yang orang tua kita sudah lakukan begitu. Nah, mohon maaf sebelum bukan nasihatin para ustadz, bukan, nggak ada niatan demikian. Ini sebagai koreksi diri pribadi. Nah, di dalam daripada ya tentengan yang ibu itu di dalamnya ada Yasin begitu, ada Yasin Fadilah begitu. Yasin Fadilah ini ya saya sebelum ibu kira ada ijazah Yasin Fadilah, saya tanya dulu sama Sayyid Al-Maulana ya Imam Fakhruddin Al-Bantani, saya tanya boleh nggak Yai saya begitu, iya silakan, moga lancar berkah begitu. Kalau itu ya saya gas begitu. Kalau nggak ada ACC dari guru saya nggak berani begitu. Itu Yasin Fadilah sebenarnya sih sudah umum bahasanya. Ibu-ibu apalagi Kuningan Yasin Fadilah udah biasa dikerjain. Sederhananya Yasin Fadilah adalah Yasin plus plus. Yasin plus apa? Plus doa. Iya, bukan nambahin ayat, bukan. Kalau kita nambahin surat Yasin atau nambahin ayat dan Al-Quran, tentunya kafir, ya dosa tentunya. Tapi Yasin Fadilah ini Yasin plus doa. Ya Yasin, oh iya Allah, ahlan wa sahlan ya, ini dari Fokus DKI sudah ada iya, mohon maaf nggak kelihatan. Iya, memang itu tadi Yasin Fadilah ya. Jadi Yasin plus doa, doanya ya begitu. Kalau ketemu ayat yang bernada azab, minta ampunan. Ayat yang bernada rahmat, minta rahmat sama Allah. Begitu. Itu ulama dan para wali begitu demikian. Maka Yasin Fadilah adalah Yasin plus doa. Ibarat ini, Bu. Kalau kita makan nasi doang enak gak, Bu? Kurang ya, Bu. Tambahin sambal enak, Bu? Iya, ikan asin, sayur asem, oh, nasi, sambal, ikan asin, sayur asem, tambahin pete, gurih. Wow, mertua di Bojong nggak kelihatan, makannya di Kuningan nggak kelihatan, gurih. Iya, nasi, sambal, pete, sayur asem udah nggak kelihatan, udah gurih banget. Maka baca Yasin biasa aja udah gurih. Yasin Fadilah, Yasin plus doa lebih gurih. Gitu. Jadi ulama nggak nambahin ayatnya. Ulama tuh ngajarin di lempangan bacaan ini ada doanya, lempangan bacaan ini ada doanya. Dan Yasin, dan bukan surat Yasin doang yang ada fadilahnya. Fatihah fadilah pun juga ada. Fatihah fadilah ada. Coba ayat terakhir surat Fatihah apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada aminnya nggak? Nggak ada aminnya di Quran, Bu. Ayatnya nggak ada, amin bukan ayat. Tapi inilah doanya, amin. Ini nah jadi Fatihah fadilah. Bahkan ditambahkan Rabbil firli, amin. Ditambahkan lagi Rabbil firli wali walidayya, amin. Itu Fatihah fadilah. Itu kan udah banyak ya. Cuma kita nggak sadar, udah kita biasa kerjain. Ini Yasin fadilah. Bahkan surat An-Nasr pun demikian. Ada An-Nasr idza jaa juga ada, idza jaa fadilah, An-Nasr fadilah ada. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ada doanya kata ulama, apaan? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu An-Nasr fadilah. Itu udah biasa. Baru tahu juga, makanya ngaji gitu ya kan. Nah, hari ini yang akan saya bagikan Yasin Fadilah. Yasin Fadilah ini saya dapatkan dari
guru saya Sayyid Maulana Ki Haji Muhammad Fakhruddin bin Sufyan bin Ki Nasirun Al-Bantani. Jadi bisa dilihat, kalau mau baca dilihat dulu Bu doanya, ya lempengannya baca dulu, artinya tuh dilihat, jadi resep baca doanya. Iya, karena ada, saya nggak mau Ustaz baca Yasin Fadilah, ya udah baca Yasin, saya maunya baca Yasin biasa aja. Maka ada amalan dari guru saya, ini di luar Yasin Fadilah, amalan guru saya. Siapa orang yang punya hajat besar, utang banyak begitu ya kan, mau beli rumah, mau beli mobil, baca Yasin sebanyak 40 kali tiap malam selama 40 malam. Yasin 40 kali setiap malam selama 40 malam. Jadi kalau mulai jam 12 malam kelar azan subuh. Iya. Kira-kira kuat gak Bu? Enggak. Tuh kan katanya mau lunas, pakai jalan yang Allah kasih juga gak mau juga bahasa begitu. Maunya pinjol. Gitu tuh. Umat Nabi begitu tuh. Nabi ini kasih jalan, kitanya masih apa iya begitu. Kurang yakin kita sama Nabi. Jadi begitu. Itu ada jalan luar biasa. Atau yang gampang Bu, yang gampang nih, yang gampang. Saya kasih amalan. Ibu masak air panas nih, udah bikin teh masih panas. Biar air teh panas saya cepat adem, baca Yasin 3 kali. Air teh panas ya, mendidih, baca Yasin 3 kali. Adem tuh teh, manjur tuh ya. Gak usah pakai ijazah, amalin langsung dah. Kan begitu tuh. Iya, tanda Bu ya. Dapat mahal baca Yasin 3 kali. Iya, jadi itu. Nah, yang ibu pegangan sekalian itu Yasin Fadilah, yang mana dari sanadnya dari Muallim Syafi'i Azami, guru saya Ki Haji Muhammad Fakhruddin bin Ki Sufyan bin Ki Nasihun Al-Bantani gitu. Ya, gimana? Sudah siap petugas? Ya, ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya ijazahkan Yasin Fadilah ini sebagaimana guru-guru saya mengijazahkan kepada saya. Maka saya ijazahkan kepada ibu-ibu hadirin sekalian. Gak terima kayaknya saya. Kalau biar tuh, ya terima insya Allah. Amalin, rasain. Pasti ada khasiatnya. Kita yakin sama Nabi, maka hasil. Kata Nabi, siapa orang yang baca Yasin maka ditunaikan hajatnya. Cuma kita bahasanya yakinnya baca Yasin kalau orang tahlilan doang. Dia kita baca Yasin tahlilan doang. Itu kita kurangnya di situ doang. Nah kata Nabi, siapa orang baca Yasin tergantung daripada apa yang diniatkan. Kita punya urusan baca Yasin, insya Allah selesai. Kita punya urusan sama anak pengen sekolah, kita baca Yasin urusan, insya Allah urusan selesai. Kita punya hati besar, insya Allah dengan baca Yasin selesai gitu. Kan kemarin-kemarin udah tuh Ratib Haddad, Wirdul Latif, Ratibul Attar, nah Yasin Fadilah. Karena Nabi Muhammad gak pengen daripada umatnya jadi umat yang miskin kan, pengennya jadi orang kaya semua, kaya hati, kaya harta. Kalau orang kaya harta, hatinya miskin, berat. Yang enak orang kaya hati, kaya harta. Kalau orang Islam yang gak punya uang, gak bisa Bu bikin maulid Bu, gak bisa. Yang datang kalau nggak punya uang nggak bisa pakai baju, begitu. Maka Muslim haruslah kaya. Dengan Muslim yang kaya bisa memanfaatkan harta kekayaannya dengan jalan yang benar, ya. Nah, jadi saya ijazahkan kepada hadirin sekalian sebagaimana guru-guru saya mengijazahkan Yasin Fadilah ini kepada saya. Ya, mungkin dari saya demikian. Dan mungkin tadi daripada jamaah hadirin di rumah sudah mempersiapkan infak terbaiknya untuk terselenggaranya atau berlangsungnya daripada kegiatan ini, ya dipersiapkan. Gimana petugas sudah siap? Udah? Oh iya. Kita sambil baca sholawat, ya. Yo, silakan. Allahumma shalli wa sallim wa hayyul hadi
Semoga apa yang telah dijasahkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan infak yang telah jamaah keluarkan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada Ustazah Hajah Nina selaku Sekretaris Fokus DKI, Ustazah Syarifah, Ustazah Hajah Kalsum selaku Bendahara Fokus DKI. Hadirin jamaah Majelis Maulid yang dirahmati oleh Allah. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Guru Tetap Majelis Taklim Darussalam oleh Ustazah Hajah Sabil LC. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya 1000 tapi suaranya cuma 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 200. Berkat 1500. Suaranya baru 200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin alladhi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang sama-sama kita hormati selaku pimpinan Majelis Ta'lim Darun Nisa, ponakanda orang beliau manggil saya encing ya Bu, Ustaz Muflih Ramadhani, kakak kami, kakanda Dr. Haji Syahrul Yusuf, beliau suami dari almarhumah guru kita Ustazah Hajah Faizah Khairi, kakak saya Ustazah Hajah Qurratu A'yun, beliau mundar mandir Bu, kami di depan, terus ke depan, terus ke belakang ya Bu ya. Dan seluruh keluarga besar guru kita almarhum Kiai Haji Abdul Syakur Khairi, Umi Ustazah Hajah Sofiyah binti Haji Bashir yang luar biasa hari ini mengajak kita bersama untuk hadir di majlis Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan perjuangan anak mantu cucu, sekarang sudah generasi ketiga ya Bu ya. Generasi pertama Kiai Abdul Syakur Khairi, kemudian turun ke Kanda Ustazah Hajah Fathiyah Khairi, ke Ustazah Faizah Khairi, sekarang turun ke putra putri beliau berdua, Ustadz Muflih Ramadhani, Ketua Panitia, ponakanda Dr. Jihan Syukriya ya Bu, sudah generasi ketiga. Kita doakan semoga amanah pendidikan yang ada di rumah pendidikan Islam ini senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ustadzat, ma'asyiral ustadzat yang luber, mohon maaf kalau tidak disebutkan namanya satu persatu karena waktu yang membatasi. Kalau pengen ketemu banyak, kita ketemu tiap hari Ahad ya. Di hari Ahad Darun Nisa ada taklim rutin Bu, yang berganti-ganti gurunya setiap pekannya. Dan kepada Allah saya juga melanjutkan dari almarhumah orang tua kami Khadijah Jumali, yang kepada Allah suaminya adalah kakek dari Ustadz Muflih Ramadhani, beliau manggilnya Jidu Aput ya Bu. Jadi masing-masing kami diberikan amanah dari para leluhur, dari para orang tua untuk melanjutkan. Mohon doanya semoga taklim Ahad di Darun Nisa banyaknya bisa seperti ini. Biasanya Bu ngajinya di situ tuh Bu, tuh kipas angin tuh Bu, itu ada karpetnya, gurunya duduk di situ, ibu-ibunya ngadep ke sana. Paling banter 50 orang. Kalau yang ngaji begini Ustaz, kayaknya semangat ya. Ya, mohon doanya semoga Majelis Ta'lim Darun Nisa dan juga Rumah Pendidikan Islam yang di dalamnya ada TK, ada Madrasah Ibtidaiyah, ada Sekolah Dasar Islam Terpadu, ada SMP IT, ada Madrasah Sanawiyah, ada Aliyah. Kalau Aliyah udah nggak ada, SMK, Sekolah Kejuruan, semuanya menghadirkan anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah, guru-guru yang berkecimpung di dalam Yayasan Pendidikan Rumah Islam mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ustadzah dan jamaah Majelis Maulid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita kali ini bukan sembarang tema. Tema kita membentuk generasi cinta Rasul melalui
ibu yang cerdas dan tangguh. Bu, pernah nggak kita minta dilahirkan? Ibu pernah minta dilahirkan kan sama Allah? Atau anak kita pernah nggak minta dilahirkan dari ibu yang model macam kita? Ada anak yang nyesel punya emak model begitu. Hadirnya kita, lahirnya anak-anak kita itu adalah takdir dari Allah. Tetapi takdir itu bisa berubah. Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan yang bisa merubah semua itu ada di tangan kita, para ibu. Maka baik buruknya rumah tangga kita, soleh-solehahnya anak-anak kita ada di kita. Karena kata pepatah syair, al-ummu madrasatul ula idza a'dattaha a'datta sya'ba tayyibal amra. Ibu itu menjadi sekolah pertama. Anak berojol dari perutnya siapa? Emaknya. Dia neteng sama siapa? Yang nyebokin. Kalau ngantuk, semua emak. Kalau emaknya punya tauhid, punya keimanan, punya akidah, punya ibadah yang sahihah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillah, biidnillah, anak-anaknya anak-anak yang. Tapi kalau ibunya ibu yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit gegana. Tahu gegana? Gelisah, gundah, merana. Hadir ke majelis taklim di awal doang, lama-lama muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa kabar berita. Padahal masih ada cicilan baju seragam. Jadi kita ini punya PR, Bu. PR kita adalah bagaimana menjadikan rumah menjadi rumah tempat kembali dari penduduk penghuni yang ada satu rumah dengan kita. Suami kita kalau pulang rasanya adem, anak kita kalau pulang ngaji, pulang sekolah, pulang main juga adem. Dan yang bisa bikin adem rumah kita itu bukannya AC, bukannya HP ya Ustaz ya, tapi emaknya. Bagaimana kita para ibu bisa memaksimalkan peran kita sampai menghadirkan baiti jami, rumahku adalah syurga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha abada la. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfad rabbi walau ji'na bimithlihi. Sebagai penutup, karena ustazahnya udah Masya Allah bertabur, pesan dari Nabi Yakub. Ibu kenal Nabi Yakub? Siapa Bu Nabi Yakub? Kenal di mana? Udah keteran nomor WA. Dalam surat Al-Baqarah ayat 132, mohon maaf, Allah mencatat kisah saat Nabi Yakub akan meninggal dunia. Wa idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Satu wasiat yang dipesankan Nabi Yakub kepada anaknya bukan tentang harta, bukan tentang kekayaan, tapi pertanyaan yang ingin Nabi Yakub mendapatkan jawaban yang pasti dari anak keturunannya adalah mata buduna min ba'di. Dan pertanyaan ini pula yang harus kita pastikan kepada anak-anak kita begitu nanti kita meninggal dunia, apakah mereka akan tetap menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Mata buduna min.
berarti kita kudu ngaji. Yang ngaji aja belum tentu masuk surga, apalagi ya. Setuju? Sepakat? Siap besok hari Ahad datang ke Darun Nisa? Catat Ustaz. Yang lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hari-harinya tidak lepas dari kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, yang senantiasa punya rasa tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap kegiatannya, yang senantiasa bermunajat kepada Allah agar akhir hidupnya husnul khatimah. Amin. Kita baca suratul Fatihah khusus untuk Kiai Haji Abdul Syakur Khairi, Umi Ustazah Hajah Sofiyah binti Haji Bashir, Kanda Ustazah Hajah Fathiyah Khairi, Kanda Hajah Faizah Khairi, Kanda Lutfullah Khairi. Benar ya? Lutfullah benar ya? Soalnya ada Lutfur Rahman juga, Bu. Ada Kanda Lutfullah Khairi, Kanda Fathur Rahman Khairi, Kanda Evi Wafiatul Khairi, semuanya usulihim wa furu'ihim, semua yang sudah menjadi cikal bakal berdirinya Yayasan Rumah Pendidikan Islam. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan segala kesalahannya, menerima amal ibadahnya, melapangkan alam kuburnya. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Buat kita semua, orang tua yang menitipkan anak-anaknya di Yayasan Pendidikan Rumah Islam, anak-anak kita yang bersekolah di Rumah Pendidikan Islam, semoga kita senantiasa menjadi anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, kita ibu-ibunya menjadi ibu-ibu yang salehah, istri yang salehah, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sambutan dari Fokus DKI yang diwakili oleh Ustazah Hajah Kalsum Hamzah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Darun Nisa Al-Mukarram Al-Ustadz, saya manggilnya Bang Edo ya, karena yang selalu disebut oleh almarhumah Ustazah Hajah Faizah, Edo. Alhamdulillah ya, Ustadz Edo sehat terus beserta ayahanda tercinta dan keluarga besar Majelis Taklim dari RVI Rumah Pendidikan Islam yang tadi sudah disebutkan oleh Ustazah Hajah Samirah MA. Ya, para ustazah, Ibu, saking banyaknya para ustazah, mohon maaf saya nggak sebutin atu-atu. Ya, karena memang yang hadir di sini adalah semuanya guru. Yang hadir di sini adalah semuanya ustazah. Ustazahnya kan bahasa Arab, sama dengannya guru. Ada ustazah tukang masak, guru tukang masak. Ada ustazah guru yang mimpin senam. Ada guru yang menjadikan sosok manusia. Hablum minallah, hablum minannas, sambungin silaturahim. Semuanya adalah guru, semuanya adalah ustazah, insya Allah dan alhamdulillah. Terima kasih saya diundang, Ustadz Edo, saya diundang, alhamdulillah. Ya, kalau di sini sepertinya ada guru kita, almarhumah, saya manggilnya Bu Kafatiyah, almarhumah
Kak Faiza. Dua ini yang kemana aja, acara apa aja pasti datang, kecuali kalau memang lagi ada halangan dan beliau kurang sehat. Udah kemana aja Bu berdua tuh, difokus berdua, ada aja tuh yang ditenteng. Tentengan dia, tadi bawa nasi ulam, tadi bawa nasi uduk, tadi bawa kue. Apa kata beliau? Kita Bu di organisasi Fokus manggilnya serba kakak semua. Beliau manggil saya Kak Cum, Kak Fatia manggil saya Kak Cum, Kak Faiza manggil saya Kak Cum. Saya manggil almarhumah, doa almarhumah juga kakak. Makanya ketika Kak Faiza kembali kepada Allah, saya pas baru selesai acara BKMT Jakarta Selatan, tempatnya di Raden Bahari. Ustaz Edo nelpon saya, Umi, Mama udah nggak ada. Sumpah tuh saya jerit sekencang-kencang. Saya bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya langsung ke sini, saya lihat jenazah almarhumah, ya Allah. Ngelihat jenazah beliau dengan tulus Bu. Tumbenan saya berani yang jenazah. Saya peluk, saya rangkul, ya Allah. Satu persatu guru-guru panutan kita yang selalu ngasih kita ilmu, satu persatu pergi. Satu-satu meninggalkan kita. Yang ditinggalkan bukan hanya umat 10, 20, 100 ribu, bahkan mungkin puluhan ribu. Alhamdulillah udah ada pengganti. Patah tumbuh hilang berganti. Ini alhamdulillah Bibi sekalian, kita bisa hadir di sini, terutama saya atas nama Fokus Forum Komunitas Ustadzah. Selalu masih ada almarhumah, selalu kita diberikan prioritas. Makannya di rumah beliau, lebaran juga kita datang. Alhamdulillah sekarang kita ketemu kembali. Alhamdulillah. Ibu-ibu serta hadirin sekalian dan para ustadzah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Nikmatani maubunun fihi ma kathirun minan nas. Dua nikmat yang kadang-kadang manusia suka lupa, yang kadang-kadang manusia suka enggak ngeh bahasa betul. Mana dua nikmat tadi? As-sihhatu wal faragh. Dikasih nikmat sehat. Ibu semua hari ini pada sehat? Ibu semua hari ini sehat? Lahir batinnya sehat? Alhamdulillah. Bu, kalau nyebut alhamdulillah pegang nyebut jurusan sini. Ada sosok, ada satu denyutan jantung kita kan ada di sebelah sini. Alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Saya masih dikasih panjang umur. Apakah cukup dengan alhamdulillah? Enggak. Apakah cukup dengan ucapan hamdalah? Tidak. Tapi ibu sekalian, bagaimana menindaklanjuti ungkapan alhamdulillah? Kaki kita sakit, kita cuma bilang alhamdulillah. Ayo nih kaki ajak jalan. Mulut kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Ayo ini mulut ajak berbuat kebaikan. Anggota tubuh kita bisa mengucapkan alhamdulillah. Ayo ini anggota tubuh jalan mana, kemana, ngapain, kemananya? Tadi kata Ustazah Samira, nuntut ilmu. Kan nuntut ilmu Bu, duduk aja nuntut ilmu Bu, di situ walaupun ngantuk. Ada yang ngantuk, ada yang belonjoran. Habis belonjoran di depannya ada kue. Benar Ibu? Ya, makanya kata pepatah tuh mengatakan, apa pepatah sih ya, kayaknya ini kalimat-kalimat orang ilmuwan. Jangan biasain duduk nyender. Apa? Jangan biasakan duduk nyender. Kalau kita duduk nyender, ada kipas angin di atas kita. Benar Ibu? Habis itu nyender, itu gelis, iblis ada di tembok belakang yang kita sender tadi. Makanya apa? Ngantuk. Habis ngantuk,
Ya tidur. Temennya bilang, udah jam 10:30 udah mau tutup, ayo udah kita pulang. Ayo. Apakah dapat pahala juga? Tetap dapat pahala walaupun ngantuk. Ya Allah, ini sekalian alhamdulillah. Ya, yang kedua yang kata Nabi, yang kadang-kadang manusia suka lupa, suka enggak ketika dikasih nikmat, al-farol, kelapangan, punya waktu, kelapangan waktu. Kita baca Fatihah yang tadi sudah disebutkan oleh Ustazah Samiro, dari yang tertua sampai yang termuda, almarhum almarhumah yang sudah kembali sekarang ada di alam barzah. Fatihah yang kita lantunkan, satu orang satu Fatihah. Ini ada 5.000 orang, berarti 5.000 Fatihah. Mudah-mudahan almarhum almarhumah senantiasa dalam ampunan Allah. Senantiasa Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Terima kasih. Mohon maaf dan ridho. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Hajah Eva Khairunisa. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan ceramah Maulid dengan tema Membentuk Generasi Cinta Rasul melalui peran ibu yang cerdas dan tangguh yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ustadz Kiai Haji Hikmat Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah
law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya akan yakinkan siapapun yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberlimpahan keberkahan. Yang sedang susah Allah ganti dengan kemudahan. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang gak punya duit dikasih rada banyakan. Nanti kita ngaji dalilnya tidak terbantahkan. Yang punya hutang segera Allah lunaskan. Waduh, banyak juga. Ya Allah, tapi ini majelis kelewat mulia. Nanti kita ngaji dengan dalil dari hadis maupun dari ayat Al-Quran. Kita semua diperbincangkan di dalam Al-Quran. Kita semua adalah orang-orang yang diistimewakan. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada tuan-tuan guru kita, Al-Mukarram wal-Muhtaram Dr. Haji Syahra Yusuf, Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Haji Abdul Quddus, Al-Mukarram wal-Muhtaram terkhusus pimpinan Majelis Ta'lim Darul Nisa RPI, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Muflih Ramadhani, yang sebab beliau saya bisa hadir di tempat ini. Al-Mukarramah wal-Muhtaramah Ustazah Hajjah Qurratul A'yun, Ustazah Hajjah Samira LC, Ustazah Hajjah Kalsum Hamzah, Ustazah Hajjah Dina, Ustazah Hajjah Azizatul Rahmi, Ustazah Hajjah Eva, dan ternyata ada sohib saya juga nih, ada Ustazah Hajjah Marhumah. Dulu saya satu kelas waktu S2 sama beliau, cuman beliau selesai, saya nggak selesai. Tapi alhamdulillah pernah sekelas. Dulu kalau nagihin iuran di kelas paling galak udah. Karena paling senior. Para ustazah, jemaah sekalian berbahagia, saya ingin langsung kepada apa yang tadi saya janjikan, bahwa kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang dijamin bukan cuma dunia, tapi dunia akhirat. Dunia akhirat. Kita masuk kepada hikmah pertama di dalam Al-Quran. Tadi dibaca oleh qari kita, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ini kan pujian buat orang-orang yang mereka memegang janji teguh di hadapan Allah. Ayat ini berkaitan dengan Tolhah bin Ubaidillah. Kalau kita baca dalam tafsirnya, ini seorang yang punya cinta kelewat hebat kepada baginda Rasulullah. Dalam Sahih Bukhari diceritakan bahwa tangannya lumpuh karena beliau ngejagain Nabi dalam perang Uhud, sehingga tangannya lumpuh. Ra'aitu yada Tolhata allati shallat 'alaiha Rasul qad shallat. Tangannya telah menjadi lumpuh karena dia menjaga baginda Rasulullah. Tapi yang menarik, ini seorang lelaki kayaknya nggak keturunan. Dari sebab apa? Karena ngebelain baginda Rasulullah pasti dicintai oleh Allah. Siapa Allah? Dia yang maha kaya. Siapa Allah? Yang mengatur rizki kita semua. Dan pada menjelang siang ini, kita adalah orang-orang yang diistimewakan karena hadir cinta kepada baginda Rasulullah. Jemaah sekalian yang berbahagia, sampai satu waktu dia dalam keadaan pusing. Suami lagi pusing, istri datang. Ini kan berkaitan dengan tema bahwa generasi yang cinta kepada Rasul itu dia buah hasil daripada peran ibu yang cerdas. Kira-kira begitu temanya. Jemaah sekalian yang berbahagia, ditanya, masya'nuka ya zauji, apa masalahmu wahai suamiku? Maka ini
seorang lelaki yang dia sangat cinta kepada baginda Rasulullah. Talha bin Ubaidillah menjawab, al-malul ladzi indi qad kathura wa ahammani, harta yang aku miliki semakin banyak dan membuat aku menjadi bingung. Bu, kira-kira punya laki terus lagi kepuyengan gara-gara kebanyakan duit, enak apa kagak? Kalau ibu di posisi itu kira-kira nasihatnya bagaimana? Bagi saya, bang, lah jangan pakai bingung, mana duitnya buat saya sini? Dibawa kemana? Waduh, mall. Dibawa ke toko emas, dibawa ke mall, belanja gampang, habisin nyari itu susah, betul. Tapi menarik ini perempuan yang karena dia mempunyai satu frekuensi kepada suaminya. Jangan kau bersedih suamiku, sedekahkan semuanya yang membuat engkau menjadi pusing. Waduh, kira-kira jamaah ada yang begitu ya. Tapi ini percikan dari keberkahan cinta kepada baginda Rasulullah. Ini belum seberapa. Saya sering menceritakan ini karena kisah nyata. Waktu saya ke Tarim, saya transit di Kairo, dan saya diajarkan betul tentang betapa untungnya mencintai baginda Rasulullah. Jemaah, begitu di Kairo saya ketemu seorang lelaki yang dia penampilannya sangat sederhana, pakai sarung serebet kalau bahasa Betawi. Saya juga serebet. Dia datang di Kairo, di transit, pada saat transit. Ini kisahnya kan. Dia tanya saya, Ustadz mau kemana? Saya mau ke Tarim, mau nengokin anak saya yang lagi belajar. Saya balik tanya, antum mau kemana Ustadz? Dia orang Gresik, Dia bilang, Ustadz saya mau ke Tarim. Terus antum mau ngapain? Saya mau beli tanah di Tarim Ustadz. Itu belagu banget nih orang. Kalau kata Mandra, sombong amat. Saya ngelihat, saya orang Betawi, ngelihat mukanya begini, kagak ada potongan banyak duit. Kan kalau orang kaya mukanya kelihatan, kalau gak kelihatan memedi. Rupanya dia jadi orang kaya udah kelamaan, jadi saru. Kan yang rada petantang petenteng orang kaya baru. Ya betul ya, udah kebiasaan jadi orang kaya, saru jadinya. Kalau yang baru jadi orang kaya habis usuran, apaan juga dibeli. Apalagi orang Betawi, maaf ya, pala lu dijual nggak, gue bayarin dong. Orang Betawi saking kaya aja pala orang mau dibayarin. Sombong. Jamaah sekalian yang berbahagia, tapi orang Betawi begitu, biar kata sombong ngangenin. Sombong lagi aja ya. Jemaah, saya kemudian nggak percaya di hati. Tapi berlalulah itu 10 hari di Tarim. Ini kisah nyata. Ketika pulang baru lagi saya tanya sama beliau, jadi Ustaz beli tanahnya di Tarim. Pulangnya baru lagi. Saya pun kita satu dalam di boarding kita ngobrol. Beliau bilang, saya sowan Habib Umar bin Hafiz. Kata beliau, nanti saya mau istikharah. Waduh, nyebut Habib Umar, saya taslim. Bener berarti ini orang duitnya banyak. Gitu aja. Akhirnya saya tanya ke beliau, antum punya wiridan apa? Ini yang kemudian nanti kita akan tarik. Kalau ibu bapaknya adalah orang-orang yang cerdas, cinta kepada Rasulullah, bukan cuma anaknya, bukan cuma cucunya, tapi 7 turunan sampai hari kiamat. Bahkan dia nggak boleh anaknya mendapatkan kesusahan karena keberkahan pangkat baginda Rasulullah. Kan ada orang yang kayaknya cuma sampai 7 turunan, dan yang kesian keturunan ke-8. Lalu kasih. Lalu ngapa gue lihat di pojokan lagi sedih aja. Bukannya orang kaya, saya keturunan ke-8 Ustaz. Udah tinggal marah. Tapi ibu yang hadir di tempat ini bukan cuma 7 turunan sampai hari kiamat. Anaknya nggak boleh susah. Kita ngaji bab yakin, karena ini bukan wilayah akal.
kita duduk berjam-jam di tempat ini, wilayah cinta. Cinta itu wilayah hati, dan tidak disebut cinta kalau dia belum menjadi buta. Love is blind. Teman satu kelas S2. Jemaah, begitu kata Nabi dalam Sunan Abi Daud. Ente pengen mengukur cinta, lihat dia mau menjadi buta atau tidak. Hubbuka syai' yu'mi wa yusib. Itu sabda Nabi. Cintamu kepada sesuatu akan membutakan dan menjadi tuli. Jemaah, begitu juga yang terjadi kepada ibu, kepada anak-anaknya. Apaan aja rela dikerjain demi melihat anaknya bahagia, betul? Bahkan seorang ibu rela bertukar nyawa demi anaknya. Kalau anak sih nggak ada yang begitu. Jangan kata ampe orang tuanya disenangin gitu ya, asal jangan nyusahin aja. Tumben lu dateng bawa nasi uduk, habis makan nyarap, pengen nyarap bareng namanya, nyarap bareng ujung-ujungnya ngomong minjem duit. Pantesan lu dateng segitu, mak girang tetap girang. Lu kalau lagi susah nih, gua lagi ada nih, betul nggak? Kalau anak baru susah. Makanya ibu-ibu yang hadir di sini, anaknya pasti orang soleh. Nanti kita ngaji, apa jaminannya? Siapa mereka yang 7 turunan bahkan sampai hari kiamat gak bakal susah? Jemaah, ketika akhirnya saya tanya sama dia, antum amalannya apa? Duit banyak banget. Dia bilang, Ustaz, saya nggak demen atau nggak kuat sholat malam, saya nggak kuat baca Al-Quran, saya nggak kuat puasa sunnah. Jemaah, tapi dia punya satu amalan yang dia bilang, semenjak saya ngamalkan ini belum sampai saya ngucap Ustaz, semua udah keturutan. Dia punya pesantren di Gresik, kemudian dia pengen beli tanah di Tarim karena nanti santrinya dipindahin yang udah lulus belajar di Tarim. Dia lulusan Akhof, dulu 6 tahun di Tarim. Saya tanya, amalannya apaan ya Ustaz? Kita lagi nungguin semua mukanya. Ustaz, gue kualat kali ini ngerjain ibu mulu. Sekali-kali. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini kisah nyata, saya pertanggungjawabkan, saya ketemu sama orangnya, dan begitu dia mendapatkan keberlimpahan karunia, dan itu akan terjadi kepada ibu semuanya yang hadir di sini. Karena memang nanti kita akan tarik dalilnya di dalam Al-Quran. Ente mau yang gimana kalau punya cinta kepada baginda Rasulullah? Nggak ada yang perlu khawatirkan. Ketika dia bilang, Ustaz, saya setiap malam dari jam 12 sampai subuh itu rentang waktu, saya pilih waktu, saya kudu gelar sejadah, saya duduk baca sholawat kepada kanjeng Nabi 1000 kali. Bacaan sholawatnya paling pendek lagi, Bu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu doang bacaannya. 1000 kali, cuma nadanya nggak begitu. Kalau 1000 kali nadanya begitu, dohor kelarnya. Kagak sempet masak, nggak sempet nyuci. Jemaah, dia baca surat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam 1000 kali. Nggak sampai 30 menit ya Ustaz. Kata dia nggak sampai 30 menit. Setelah itu udahan. Jemaah, saya ketemu sama orangnya yang dimanjakan. Orang nganggap ringan nih bab tentang sholawat, kebanyakan bisanya ngeluh doang. Yang namanya sholawat, pada saat kau baca 1 kali, Allah bersolawat kepadamu 10 kali. Itu hadis Nabi. Apa bentuk sholawat Allah? Rahmatnya kepada hambanya. Apa definisi rahmat?
pertolongan Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah, itu rahmat semuanya. Bahkan di dalam Al-Quran diperjelas bahwa dia Allah bersalawat kepada kalian. Kita yang ada di tempat ini yang barusan baca salat Jibril, kalau dihitung dari tadi udah gak kehitung. Yang barusan aja kita baca salat Jibril, apa yang disampaikan oleh Allah perihal ibu-ibu yang ada di Majlis Talim Darun Nisa RPI ini. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Emang ini perihal siapa? Ini ayat tentang siapa? Kita buka tafsirnya, maka ini perihal umat Nabi Muhammad. Dia Allah bersalawat kepada umat Nabi Muhammad karena lisannya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Jemaah, banyak orang pengen deket banget sama bapak wali kota, pengen deket sama bapak gubernur, pengen deket sama bapak presiden. Ente yang ada di Darun Nisa nggak pantas punya kepengenan itu, karena Allah bersolawat dengan rahmat kepada kita karena kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Jemaah, dia yang ngatur segalanya, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang membuat hambanya menjadi kaya, dia yang membuat hambanya menjadi susah. Dan dia Allah tidak akan pernah menyusahkan umat dari Nabi Muhammad. Kita perlu bukti lagi dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ini biar ibu tahu bahwa dahsyat betul kalau hadir di majlis maulid, anak-anak kita semuanya akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ada seorang ibu yang baru ditinggal mati anak lelaki satu-satunya. Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, malamnya dia mimpi anaknya datang dan sedang disiksa. Dia melihat anaknya sedang disiksa. Dan mimpi, kata Nabi, ada 3, Bu. Nih, kalau ketemu mimpi buruk Bu, pesan Nabi jangan ceritain ke siapa-siapa. Itu pesan Nabi. Itu takhwifus syaitan, teror dari syaitan. Jangan ceritain keburukan mimpi kita kepada siapapun. Bahkan disuruh bangun, wudu, sholat, supaya terhindar dari impian itu. Paling kagak beludah ke sebelah kiri, cuman lihat ada laki apa kagak di sebelah kiri. Main beludah aja. maaf bang, mimpi buruk lo jangan begitu. Takhwifus syaitan, teror dari syaitan, jangan diceritain, telan aja. Bangun kemudian wudu, sholat. Yang kedua, hadisul qalb. Ini sabda Nabi, faktor kejiwaan. Kalau bahasa Betawinya, kesemsem dia. Misalnya dia lagi maulid, kemudian ngelihat sampingnya pakai gelang 30 gram, cincinnya 20 gram. Malamnya mimpi diajak lakinya ke toko emas. Bang, kita ngimpi diajak abang ke toko emas, artinya apaan ya bang? Kalau kata lakinya, dia orang ngaji juga dulu. Tadi pagi lu ngeliat orang pakai emas ya? Lu kesemsem namanya. Yang ketiga, busyra minallah, kabar dari Allah, terutama mimpi mereka yang telah mati. Ini jangan dianggap kosong. Ada seorang ibu, ra'atun waladaha ba'da mautihi yu'adzabu fahasinat lidzalika wa bakat. Bermimpi seorang ibu melihat anak lelakinya yang sudah mati sedang disiksa. Fahasinat lidzalika wa bakat. Bersedih itu ibu dan menangis. Ibu yang mana sanggup nahan air mata melihat anaknya susah, padahal dalam impiannya dia bangun nangis. Seorang ibu yang bahkan Sayyidah Aisyah kebingungan
karena kedatangan seorang ibu dengan dua putrinya minta makan, dikasih masing-masing satu butir kurma, dimakan itu masing-masing oleh anaknya. Ibunya mau makan, anaknya nangis, nggak jadi dia makan, dibelah dua dibagi buat anaknya. Tuh ibu, dia punya kasih sayang tidak ada berbatas, nggak ada. Saking sayangnya sepanjang masa, bahkan anaknya sudah meninggal dunia, bermimpi dia sedih dan menangis. Tapi yang menarik dalam kitab itu diceritakan, nanti kita ambil hikmahnya. Summa ra'athu ba'da dzalika wa huwa fin nuri war rahmati. Kemudian mimpi lagi besoknya melihat anaknya dibungkus cahaya dan kasih sayang Allah. Fasa'alathu, maka ibunya bertanya dalam impian itu, apa yang membuat engkau berubah keadaan? Maka dia bercerita, marra rajulun bil maqbarah thumma shalla 'ala an-nabi marratan wahidatan wa ahda thawabaha lil amwat. Ada lewat seorang laki-laki, ibuku, di mana aku dikuburkan, dia baca sholawat satu kali dan kemudian dia hadiahkan pahala sholawat buat orang yang udah mati, yang di kuburan. Semuanya yang lagi disiksa dibebaskan dari siksaan. Bayangkan jemaah, itu satu sholawat orang yang hidup, yang udah mati di dalam kuburan disiksa, dibebaskan. Mana ada siksaan yang lebih berat dalam kehidupan dunia dibanding dengan siksaan di alam kubur? Gak ada. Kita sesusah-susahnya di dunia nggak pernah namanya digencet, nggak pernah namanya dihimpit. Ibu tahu, pada saat ada penggalian kuburan mau dipindahin, kenapa tulang belulang kumpulnya di tengah? Padahal kudunya kalau dia habis dimakan oleh tanah, maka tulang belulangnya rapi berjejer. Kenapa dia kemudian ngumpul di tengah? Karena digencet dari kiri dan kanan, dari atas dan bawah. Tapi segitu mengerikannya, dia tidak boleh mengenai orang yang dikirimin pahala sholawat. Dia kagak baca, tapi kedahsyatan sholawat menghilangkan bencana. Bagaimana buat kita yang baca sholawat? Maka ibu, orang-orang yang cerdas, orang tua yang peduli kepada anaknya, dia akan cinta kepada baginda Rasulullah karena cintanya akan memancar kepada anak keturunannya. Ini yang sedang kita ikhtiarkan. Imam Ghazali menarik ketika menganalisa dalam kitab Mukasyfatul Qulub. Beliau menganalisa, ada yang pernah umroh, pernah haji, banyak pastinya. Merhatiin nggak burung dara yang ada di kota Mekah? Burung medara kalau bahasa Betawinya, kalau bahasa Indonesia burung merpati. Itu kan warnanya hampir sama semua ya Bu. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa burung merpati yang ada di kota Mekah adalah keturunan dari sepasang burung merpati yang bertelur di mulut goa Jabal Thur saat Nabi bersembunyi. Dia bertelur tuh di sana, kan begitu yang kita tahu. Karena cinta ngejagain baginda Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. 1400 sudah berlalu, anak keturunannya Raja Saudi dia ganti berkali-kali, bengis, marah dan menghukum dengan mudah bila ada yang berbeda. Tapi buat burung merpati dia nggak berani melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dijagain sama Allah. Mendingan beli alat pembersihnya. Itu kan burung banyak banget tuh. Saya pernah, orang lagi usil, burung banyak begini, maaf ya, kotorannya kagak ada gitu dia. Iya betul. Kita belum sampai mingkem, kita diberakin. Lu sih sekata-katanya di Mekah, mana kita udah di dalam. Usir aja usir. Tapi memang susah kita menemukannya, saking takjub. Kata Imam Ghazali, itu nenek moyangnya adalah yang bertelur di mulut
Gua Jabal Sur, maka anak keturunannya dijamin tidak boleh mendapatkan kesusahan. Itu yang akan terjadi kepada anak-anak kita. Nggak boleh dia susah. Kita lihat dalilnya surat Al-A'raf. Ibu, bapak, kalau kita punya cinta sama Nabi, maka kita bukan cuma dunia dapat jaminan, tapi juga di yaumil qiyamah. Ketika orang-orang Yahudi minta jaminan dari Allah supaya dapat kebahagiaan dunia akhirat, kan kalau orang cerdas jangan cuma dunia doang, akhirat juga kudu kita bahagia. Ini yang dilakukan oleh ibu-ibu cerdas sekarang. Ini kan wilayah karena kita beriman ada sesuatu yang kekal yang akan kita tempati nanti. Mudah-mudahan di surga semuanya. Ya lama duduk di tempat ini. Ada yang kakinya udah kesemutan, ada yang duduknya udah miring, ada yang belonjol. Ya. Oh, yang senderan di tembok sama di tiang mah enak. Ya mudah-mudahan semua masuk surga sama temboknya sama tiangnya. Tapi kita nggak beranjak dari tempat ini. Ibu-ibu tuh nggak ada lawannya kalau cinta Nabi, nggak ada lawannya. Kalau majelis maulid laki-laki, ibu-ibu ada banyak banget. Banyak kan dia. Giliran majelis ibu-ibu, yang laki kagak boleh datang kecuali tertentu. Ekspresi cinta yang luar biasa. Karena memang setiap wanita dimanjakan betul sama baginda Rasulullah, dimanjakan betul sampai engkau ingin melihat lelaki terbaik di permukaan bumi yang sedang berjalan di permukaan bumi, maka ukurannya lihat bagaimana dia memperlakukan istrinya. Khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Paling baik di antara kalian yang paling cakep memperlakukan istrinya dan anaknya, karena aku adalah yang terbaik memperlakukan istriku dan anakku. Coba buat ukuran ibu-ibu, pengen melihat lelaki terbaik, lihat bagaimana dia memperlakukan istrinya. Bahkan dalam Al-Quran lebih dahsyat lagi. Ibu-ibu, ini kita punya istri, jangan kata dia solehahnya, dia cemberutnya masih banyak kebaikan pada diri dia. Saya ngomong begini kagak berani kalau di depan bini saya, ngeri lagunya tambah banyak. Ini berhubung kagak ada bini kita. Coba apa yang kau pahami ketika Allah pesan di dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini kan perihal istri, dipesan langsung di dalam Al-Quran oleh Allah, pergaulilah istrimu dengan baik, maka jika kau mendapati sesuatu yang kau tak suka pada mereka. Cemberut kan, kalau bini cemberut kayak langit mau runtuh. Iya, makanya saya kalau khutbah dan kebanyakan ustadz hari Jumat bini cemberut pagi-pagi, kita batalin, kita khutbah ganti yang lain aja. Gua ngeri ntar gua curhat khutbahnya. Ibu bener bu. Jadi kalau ada bini cemberut, aduh, di depannya doang kita tegar, di hati mah kepikiran. Jangan kata saya. Ibu, di Mesir tuh ada wali namanya Tuan Syekh Daqiqil Eid. Itu wali disebut Tuan Syekh Daqiqil Eid karena lagi ceramah dia keingetan pesan bininya. Jadi begitu hari raya bininya pesen, jangan lupa beli tepung daki. Wali, jangan lupa beli tepung, jangan lupa beli tepung. Giliran dia khutbah Idul Fitri, jamaah dinasihatin pulang sholat jangan lupa beli tepung. Coba lihat tuh wali ampun sama perempuan, apalagi kita yang cuma ustad. Siapa yang gak kenal dengan Imam Syaroni? Imam Syaroni yang sekarang kita Mizanul Kubra. Syaroni. Orang cuma sampai 11 miliar, belagu banget ya.
jam kalau 11 miliar bagaimana tuh? Itu Syahroni itu ayah. Oh, ayo aja lu, katain orang tolol habis deh. Ibu inget aja. Kita lagi ngomong bener dipelesetin ke Syahroni. Tapi ibu kok sebel itu. Syahroni, nggak tahu aja ijazah dia nemu. Jalan-jalannya Allah buka, ngatain orang tolong, nggak tahu dia tolol banget. Mulai-mulain aja lagi dah. Imam Syahroni ini beneran Imam Syahroni. Yang ngarang kita Mizanul Kubra, yang ngarang kita Tanbihul Muftarin. Wah itu futuhnya, futuh orang alim, tapi mendapatkan futuh dari Tuan Syekh Imam Ali Al-Khawas. Ceritanya unik. Satu waktu beliau pulang telat, kemudian begitu di rumah dia melihat istrinya sedang cemberut. Dia berkata, apa yang harus kulakukan supaya raut wajahmu berubah menjadi indah? Ketemu nggak punya laki begitu? Jadi pulang udah kesel, cemberut, nggak taunya galakan laki dari mana-mana, bukannya senyum, wah galakan dia, padahal dia punya salah. Emang kalau orang Betawi, saya dulu waktu nikah dipesen, kalau jadi suami ini rahasia laki bu. Saya dinasihatin sama saya punya mamang, jurusnya cuma 2 kalau ke rumah tangga. Kalau kira-kira lu lagi salah, cuma 2 jurus yang boleh lu pakai. Pertama, lu diem aja, lu nyerah, biarin diapain aja, biarin. Pasrah, diem aja. Tapi ada yang lebih keren, ilmu kedua, lu punya salah, sebelum dia marah, lu marah duluan. Pulang kita udah kemalaman, buka pintu gedor-gedor, lama banget buka pintu, kagak jadi ngomel yang di dalam. Udah galakan dia. Ini orang Betawi dulu ngajarin, cuman saya belum pernah pakai bu, saya belum pernah pakai. Jamaah sampai mana gua tadi cerita itu? Syahroni. Imam Syahroni itu kalau pulang dia ngelihat suami cemberut, dia bertanya itu apa yang diminta oleh istrinya. Gendong aku di punggungmu, minta digemblok. Konotan banget, minta digemblok. Tapi demi itu satu malam terlewat dengan kebahagiaan, tidak ada kegelisahan. Lama kok saya pernah bawa mobil itu kepikiran bini sampai salah jalan. Kita pulang mau berangkat itu mau pergi, jadi gue cerita gue dicemberutin. Garinda udah keceplosan ya, jangan bilang mempo saya, ini cesan po saya masalahnya. Iya betul, Pak Haji, salah jalan gara-gara itu. Makanya kalau orang yang tukang ngomelin laki, biasanya lakinya umurnya pendek. Melin kerja naik motor lamun yang listrik kita ribu. Ini mah bukan curhat, ini memang beneran. Biar kata gagah, kalau udah bini ngomel kepikiran kita kesianan. Kenapa Imam Syahroni sampai begitu dituruti? Ya kalau cuma begitu doang sih enak, cuman kalau kita udah tua, lu laku apaan kita digemblok. Kalau ngantin baru mendingan lah, anak udah 4 lagi minta digemblok. Tapi Imam Syahroni melakukannya. Jemaah sekalian yang berbahagia, apa yang terjadi kemudian? Dia ke pasar, ada Tuan Syekh Ali Al-Khawas, matanya buta, dan berkata, wahai kudanya Zainab. Wah kok di sini Zainab? Dia tahu padahal gua di dalam rumah. Kagak dia melihat. Semenjak itu menjadi guru futuhnya. Saya ingin menceritakan tentang sesuatu yang sangat nyambung antara yang ibu lakukan kepada anak-anaknya kelak. Siapa yang tidak kenal dengan Maryam? Apa yang dilakukan oleh ibunya? Karena memang penentu. Saya ngerasain betul dapat berkah dari ibu saya. Ngerasain betul karena dulu masih kecil.
kita suka diajak ke pengajian, diajak dituntut. Umur saya waktu itu masih SD tapi diajak ngaji. Emang perempuan dia saking sibuknya nggak mau ketinggalan ngaji, nggak mau juga anaknya terlantar, kita diajak. Sekarang kita di depan ibu-ibu mulu. Dari kecil diajak ke majelis taklim ibu-ibu, sekarang di depan ibu-ibu. Tapi itu berkahnya. Kalau dulu ada yang namanya air ratib, ada air yasin fadilah, ada air yang disebut air nisfu. Air nisfu diminumin kita, mak kita bawa. Dulu begitu kan. Kalau sekarang udah rada jarang. Tapi dulu diminumin atu-atu. Emak kita yang minumin, yang kemudian itu masuk ke dalam darah daging kita, meresap. Tuh lihat, seorang ibu yang begitu sayang kepada anaknya, dikawal anaknya, jangan sampai kesusahan dunia akhirat. Jemaah, apa yang kemudian terjadi ketika kita menjadi orang yang mengikuti cinta kepada baginda Rasulullah SAW? Dibuat ibu yang hadir di sini adalah, saya yakinkan semua keturunan yang mulia dunia akhirat. Apalagi kalau demen baca sholawat 1000 kali, karena memang itu yang perlu kita kawal. Ibunya Maryam, pada saat dia melahirkan anak perempuan, apa yang buru-buru dilakukan? Dia bilang bahwa ini sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Itu kan diceritain sama Allah dalam Al-Qur'an. Ini Ustazah Bahija saat ini biar kita 5 menit lagi boleh itu. Ngeri ada singa podium. Kita ala dosa domi. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini perihal kita yang disebut bahagia dunia akhirat. Ini saya perlu sampaikan. Jadi bukan cuma dunia, tapi emang perlu dihadirkan keyakinannya. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah, law sallallahu lil abdi fi tuli umrihi marratan wahidatan lakafahu dzalika syarafan wa karamatan. Seandainya Allah bersolawat kepada hambanya sekali aja sepanjang umur hidupnya itu hamba, maka niscaya itu sudah mencukupi buat dia mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Lalu kemudian ditanya, wa kaifa bi asyri shalawatin fi kulli salatin yusallihal muslimu ala nabiyhi. Kalau satu kali udah kayak begitu, bagaimana dengan 10 sholawat yang Allah berikan kepada hambanya yang bersolawat kepada kanjeng Nabi? Dari satu sholawat yang dia baca kepada kanjeng Nabi, fakaifa bi asyri shalawatin fi kulli salatin yusallihal muslimu ala nabiyhi. Ini yang kemudian saya sampaikan. Kau tak perlu menundukkan wajah kepada mereka yang katanya kaya, yang katanya punya kedudukan. Tak perlu, karena kau punya sebuah status min ummati sayyidina Muhammad. Itu yang gak kebayar dengan umat manapun. Itu yang gak kebayar dengan siapapun yang katanya dia punya kedudukan. Kita punya derajat umat Nabi Muhammad. Ya Rabb, Allah bersolat sekali cukup, apalagi kemudian 10 kali. Sekarang kita lihat dalil Al-Qur'annya. Ketika orang-orang Yahudi minta ketetapan bahagia dunia akhirat, waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilaik. Qala adabi musibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai' fasaktubuha lilladina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun.
Surat Al-A'raf 156. Jemaah, ini yang Allah ceritakan. Orang-orang Yahudi bercerita di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah, minta supaya dijamin bahagia dunia akhirat. Kan kita suka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pagi ini kau telah masuk ke dalam jaminan itu. Tidak boleh susah dunia akhirat. La raiba fi, nggak ada keraguan di dalam Al-Quran. Mereka meminta, ya Allah, tetapkan buat kami bahagia dunia dan akhirat. Kami bertaubat kepadamu, innahunna ilaik. Tapi apa jawaban Allah? Qala adabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Siksaanku akan kuberikan kepada siapa saja yang aku kehendaki, dan rahmatku luas atas setiap sesuatu. Salawat dari Allah berupa rahmat. Itu poin pertama. Yang kedua, Allah sampaikan fasa'aktubuha lilladina yattaqun wa yutuna zakah walladina hum biayatina yu'minun. Masih kurang jelas ini. Masuk nggak kita kepada orang yang bertakwa? Masuk nggak kita kepada orang yang bayar zakat? Masuk nggak kita kepada orang yang beriman kepada ayat Al-Quran? Diperjelas ayat lanjutannya, siapa mereka? Dan ternyata jamaah Majlis Taklim Darun Nisa masuk ke dalamnya semuanya. Amin. Jamaah, kita akan sepakat begitu saya bacakan ayatnya. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Tawrati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Lihat, ini perihal kita. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti seorang rasul, seorang nabi yang ummi, yang namanya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Jemaah, kalau kita buka tafsirnya, kita akan lebih tercengang lagi dengan jaminan buat kita yang ada di sini. Kalau cinta sampai mati kepada Nabi, pasti husnul khotimah. Pasti. Karena tafsirnya ketika kita buka, Nabi diceritakan dalam tafsir itu jalan bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, dan ketemu dengan seorang ulama Yahudi lagi baca Taurat. Nabi kemudian tanya, hal tajidu fi kitabika da sifati wa makhraji? Ente lihat nggak di kitab Taurat ente ada sifat-sifatku dan waktu diutusku diceritakan? Fayaqulu biroksihi, dia kagak nyaut, saking dia lagi sedih karena di depannya ada anak lelakinya yang udah sekarat nggak sadar mau mati, anak laki atu-atu. Itu dalam kitab tafsirnya. Fayaqulu biroksihi, maka dia menjawab dengan kepalanya, dia geleng doang, nggak sempet nyaut. Kan kita empet banget kalau nanya serius dijawabnya cuman geleng doang. Gua nanya ini, jawabnya cuman pakai pala doang. Ya mah. Tapi kemudian yang menarik, ini anak yang udah nggak sadar bangun dan kemudian berkata, kami mendapatkan di dalam kitab Taurat dan Injil cerita sifatmu disampaikan ya Rasulullah, dan aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Summa mata, habis itu dia mati. Jemaah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ini bapaknya usir. Nabi yang kemudian wa waliya kafanahu wa hannatahu wa shalla alaihi. Nabi mengkafannya, memakaikan minyak wangi, dan Nabi mensolatkan. Itu baru ngaku sekali sebagai umat Nabi Muhammad. Kayak begitu punya kedudukan. Bagaimana dengan kita yang berkali-kali, bahkan dari begitu lahir kita udah diajarin sama emak kita untuk mencintai baginda Rasulullah. Jemaah, lebih tegas lagi kemudian
jaminan kita disampaikan di dalam Al-Quran. Falladzina amanu bihi, ini ayat lanjutannya, maka orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Yang kita lakukan pada hari ini karena iman kepada Nabi Yuna Muhammad. Falladzina amanu bihi, kita masuk dalam kriteria ini. Wa azzaruhu, dan mereka mengagungkan Nabi. Saya yakin ibu semuanya cinta sama anaknya, tapi kalau udah diundang sama baginda Rasulullah, cinta sama anak seperti apapun nggak pernah bisa mengalahkan cinta kepada baginda Rasulullah. Nah, aku sayang kepadamu, tapi ini undangan dari kanjeng Nabi. Dialah kekasih sejati yang tidak boleh dikalahkan oleh siapapun makhluk di permukaan bumi ini, termasuk Bapak Luna. Termasuk bapak, termasuk suami kita, Bu. Ibu nggak boleh melebihi cintanya dibanding cinta kepada baginda Rasulullah. Nabi bakalan nolongin di yaumil kiamat dengan syafaat. Kalau suami, jangan kata di akhirat, di dunia aja muyengin, yang muyengin. Kalau saya mah nggak beda. Gak beda. Tapi jemaah sekalian berbahagia, kita masuk ke dalamnya. Wa azzaru, dan mereka mengagungkan Nabi, pakai seragam, mau mulid, bikin baju baru, bikin seragam, mau mulid. Jangan ente salahin orang yang sedang dirasuk rindu kepada Nabi. Mereka ingin tampil dengan pakaian terbaik karena yang dihadiri adalah kelahiran manusia terbaik. Hidup seragam baru. Ini dalil buat ustazah. Itu memang benar. Saya pakai baju baru. Karena memang ini kelahiran baginda Rasulullah. Lu mau ketemu menteri aja nyari baju yang cakep. Emang menteri sama Nabi tinggal mana? Iya, makanya kalau ustazah ajak bikin baju seragam baru, bikin. Apalagi pakai bayarnya 3 kali, ambil. Niatnya diajak mencintai baginda Rasulullah. Dulu para sahabat ninggalin harta semuanya demi menunjukkan cinta kepada Rasulullah. Tinggalin kota Mekah karena pengen nemenin baginda Rasulullah. Kita cuma pakai baju seragam, pokoknya seragam semen beda. Sepakat ya sejamar rumah ya. Iya sepakat. Ini emang apalagi buat Nabi. Wa azzaru wa nasaru, dan mereka menolong Nabi. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ah, dan mereka mengikuti apa yang diturunkan kepada Nabi, yakni cahaya Al-Quran. Apa yang disampaikan? Ulaika humul muflihun. Nah, mereka adalah murid-muridnya Ustadz Muflih. Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang memperoleh kemenangan. Pas banget gurunya Ustadz Muflih. Sengaja ini saya pilihkan, bila engkau telah beruntung, telah memperoleh kemenangan apa yang kau khawatirkan, kebahagiaan selamanya, maka setelah itu cukuplah ceramahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.